Hai teman-teman, aku penasaran nih, jika kalian melihat orang yang berbeda, seperti orang buta, tunanetra, autism, dan lain-lain, gimana sih tanggapan kalian? Kalian lebih cenderung menghindar atau dekat kepada orang tersebut? Nah, pada kali ini kita akan membahas yang berhubungan dengan hal itu, yaitu inklusi. Mungkin beberapa dari kalian masih bingung nih, tentang apa sih inklusi, atau kalian berpikir inklusi adalah membantu orang berkebutuhan khusus saja. Maka dari itu, kita akan bahas tuntas tentang apa itu inklusi, sikap apa sih yang mencerminkan inklusi, serta implementasinya di dunia pendidikan. Aku, Antoni Satrio Bawono dari Universitas Sanata Dharma, program studi bimbingan dan konseling akan membantu kalian dalam membahas hal ini. Yuk, kita bahas. Teman-teman, sebagai pengantar, aku akan menjelaskan inklusi secara garis besarnya nih. Sebelumnya, aku mengatakan tentang orang yang berkebutuhan khusus, seperti buta, tunanetra, dan sebagainya kan. Tapi sebenarnya pengertian inklusi itu tidak hanya sebatas itu, tidak sesempit itu. Indonesia itu adalah negara multikultur yang beraneka ragam suku, budaya, agama. Selain itu juga ada perbedaan latar belakang, jenis kelamin, kemampuan, harapan, cita-cita, hobi, dan lainnya. Lalu, inilah pentingnya inklusi. Inklusi merupakan suatu sikap menerima semua perbedaan. Tidak boleh ada rasa perbedaan satu sama lain. Jika kamu merasa bahwa lingkungan sekitarmu ada celah satu sama lain, artinya lingkunganmu itu belum inklusi. Nah, jadi paham kan pemahaman kasaran lah tentang inklusi itu. Sekarang kita akan bahas lebih dalam lagi tentang sistem pendidikan inklusi. Aku jamin ini akan menarik sekali. Peserta didik berkebutuhan khusus atau yang biasa disebut dengan PDBK menjadi bintang khusus dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi. Seperti yang kalian tahu, PDBK adalah teman-teman kita yang berkebutuhan khusus. Kalian tahu nggak sih, sebenarnya ada klasifikasi PDBK agar kita bisa lebih memahami dengan keadaan mereka. Di antaranya ada hambatan penglihatan, hambatan pendengaran, hambatan intelektual, hambatan fisik dan motorik, hambatan komunikasi dan sosial, hambatan emosi dan sosial, hambatan majemuk, kesulitan belajar spesifik, dan cerdas istimewa atau berbakat istimewa. Sebelum membahas lebih lanjut, aku ingin mengatakan satu kata, nggak satu kata sih, satu kalimat, yaitu education for all. Apa sih itu artinya? Itu artinya adalah pendidikan untuk semua. Semua orang di bumi ini berhak untuk mendapatkan pendidikan. Apapun perbedaannya, latar belakangnya, semuanya berhak untuk mendapatkan pendidikan. Pendidikan pada saat ini adalah pendidikan yang mengandung sistem pendidikan abad 21. Antara lain, critical thinking, berpikir kritis. Lalu ada kreatif, berpikir kreatif, kolaborasi dengan sesama, komunikasi yang baik, lalu ada compassion atau cinta kasih. Semua aspek tersebut diharapkan membuat manusia itu menjadi mandiri di kemudian hari. Dan ini akan berhubungan dengan peserta didik berkebutuhan khusus, yaitu memandirikan mereka. Nah teman-teman, karena pada saat ini kita difokuskan dengan PDBK atau peserta didik berkebutuhan khusus, kita akan membahas tentang sistem pendidikan bagi PDBK. Mungkin sebagian dari kalian berpikir, jika berkebutuhan khusus tinggal dimasukkan ke SLB aja lah, atau sekolah luar biasa, karena ya udah tempatnya di situ, lebih sesuai di situ. Namun teman-teman tahu nggak sih bahwa itu adalah pemikiran yang bukan inklusi. Jadi gini, sejak awal
aku mengatakan bahwa inklusi adalah menerima semua perbedaan tanpa terkecuali. Jika ada anak PDBK yang ingin mendaftar sekolah reguler, apakah menurutmu kita tidak boleh membiarkan dia masuk? Apakah itu termasuk inklusi? Sekolah yang berbeda itu disebut dengan sekolah segregatif. Sekolah yang dikhususkan untuk PDBK atau biasa kita sebut dengan sekolah luar biasa (SLB). Lalu sekolah non-segregatif adalah sekolah biasa yang kita kenal, yaitu sekolah reguler terpadu. Nah, sekolah terpadu itu dibagi dua, yaitu integratif dan yang kita saat ini bahas, yaitu sekolah inklusi. Kalian sudah tahu bahwa sekolah segregasi adalah sekolah yang terpisah. Tapi mengapa yang sekolah terpadu atau reguler itu dibagi menjadi dua, yaitu integratif dan inklusi? Bedanya yang paling menonjol yaitu sekolah integratif hanya menerima siswa PDBK ketika dirasa mampu mengikuti pembelajaran atau kurikulum yang telah disediakan. Sedangkan sekolah inklusi adalah sekolah yang menerima PSBK dalam satu ruangan pembelajaran dengan siswa normal. Jadi pembelajaran akan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing siswa. Aku yakin nih, dalam benak kalian merasa bingung nih. Jika PSBK dijadikan satu ruangan pembelajaran dengan murid normal, bagaimana sih? Apakah bakal ribut sendiri atau mengganggu yang lain? Jadi begini, teman-teman, sikap inklusi yang sesungguhnya itu adalah kita makan di tempat yang sama, namun dengan lauk berbeda, disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan. Kan tidak mungkin nih kita memaksakan orang dengan alergi kacang, kita paksa aja tuh makan kacang, kan nggak mungkin kan. Nah, kebutuhan yang diperlukan oleh PSBK itu juga sama. Di inklusi biasanya ada guru tambahan, yaitu shadow teacher yang selalu mendampingi PSBK untuk menyerap informasi yang disampaikan oleh guru. Nah teman-teman, tadi aku sudah bahas tentang pendidikan inklusi. Sekarang aku membahas tentang prinsip-prinsip pendidikan inklusi. Yang pertama yaitu non-diskriminasi. Tentu saja dalam pendidikan inklusi kita tidak memungkinkan mendiskriminasi satu sama lain. Kita ingin membuat suasana sekolah itu nyaman. Kita ingin semua anak merasakan hal yang sama. Nah, oleh karena itu kita harus bisa menjaga agar suasana itu tanpa ada kekerasan. Kita harus bisa menjaga latar belakang seseorang. Kita harus mengenal kebutuhan masing-masing. Kita harus belajar inklusif dan menghormati keragaman juga. Yang kedua yaitu aksesibilitas. Sekolah itu harus dirancang sedemikian rupa agar bisa diakses oleh semua siswa. Kita juga tidak mungkin kan agar sekolah itu tertutup bagi siswa. Kita harus menjangkau semua siswa dan memastikan bahwa siswa itu dapat mengakses sekolah dan mendapatkan pendidikan. Ingat, education for all. Lalu ada partisipasi penuh. Siswa didorong untuk berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan akademis dan akademis. Nah, siswa kita ajak agar tidak hanya sebagai siswa biasa yang diam, tetapi kita siswa yang aktif. Lalu ada kesetaraan dalam pendidikan. Dan ini adalah intinya inklusi ya teman-teman. Bahwa semuanya itu sama. Tidak ada yang dibedakan dalam memberikan pendidikan. Kita dalam satu kelas yang sama. Kita satu meja yang sama. Tapi berbeda makanan, yaitu kemudian individunya aja. Lalu ada pendekatan berbasis kemampuan siswa. Fokus utama dalam pendidikan inklusi adalah mengembangkan potensi setiap siswa sesuai dengan kemampuan. Nah, kita harus tahu nih, masing-masing siswa itu kemampuannya apa, dan kita akan membantu mengembangkan potensi siswa itu. Kalau misalnya ada siswa yang tidak mampu melihat atau buta,
Masa kita harus membantu mereka dengan lomba baca tulis, kan tidak mungkin. Ataupun orang yang kesulitan berjalan, kita paksa dengan ikut lomba lari. Nah, kita harus cermat dan bijak ketika membantu seseorang sesuai dengan kebutuhan mereka. Selanjutnya, aku akan menjelaskan tentang cara kita untuk menciptakan lingkungan yang inklusif. Yang pertama dan paling dasar adalah meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang inklusi. Karena aku membahasnya ini dalam konteks sekolah ya. Jadi pemahaman kita tentang inklusi tidak bisa hanya kita pendam sendiri, tetapi kita harus sharing pada sesama kita. Karena lingkungan inklusi tidak bisa diandalkan oleh kita sendiri, tetapi dengan bantuan orang lain. Nah, agar orang lain itu sepemahaman dengan kita, agar mereka paham betapa pentingnya sih inklusi itu dan tentang inklusi yang sebenarnya, kita harus melakukannya dengan edukasi tentang inklusi, lalu ada pendidikan anti diskriminasi. Diharapkan sekolah-sekolah itu bisalah memasukkan pembelajaran anti diskriminasi dalam kurikulumnya. Selanjutnya, kepemimpinan sekolah yang mendukung inklusi. Komitmen kepemimpinan sekolah itu harus bisa mendukung inklusi. Karena bagaimanapun pemimpin adalah pembuat kebijakan. Selain di sekolah, di masyarakat pun, di negara pun, pejabat terkait mau presiden harus bisa membuat keputusan atau kebijakan yang inklusif. Selanjutnya, ada pelatihan dan pengembangan guru. Teman-teman, untuk yang ini jujur aja, kita masih sangat kurang dalam pelatihan guru. Kita masih kurang tentang guru profesional untuk menghadapi PDBK. Maka dari itu, kita harus mengadakan program-program pelatihan, atau kita juga bisa kolaborasi dengan guru pembimbing agar bekerja sama. Selanjutnya, ada pengembangan lingkungan belajar yang aksesibel dan aman. Infrastruktur yang ramah bagi semua siswa dan lingkungan bebas anti-bullying. Jadi kita harus juga memastikan bahwa tempat sekolah yang kita tempati itu harus aman dan apakah diterima bagi semua siswa. Jangan sampai ada siswa yang merasa terbedakan karena perbedaan fasilitas. Kita harusnya menyediakan fasilitas khususnya bagi PDBK, seperti ada lantai yang naik tanpa tangga, lalu ada pegangannya, dan lain-lain. Selanjutnya, membangun interaksi sosial yang positif, yaitu program persupport atau dukungan sebaya dan kegiatan ekstrakurikuler yang bersikap inklusif. Nah, apa sih kegiatan ekstrakurikuler yang inklusif? Yaitu kegiatan ekstrakurikuler yang bisa diterima dan diikuti oleh semua siswa tanpa ada pembatasan, seperti OSIS dan lainnya. Lalu, keterlibatan orang tua dan komunitas, kemitraan dengan orang tua, dan kolaborasi dengan organisasi komunitas. Tentu saja dalam hal ini kita juga harus perlu kolaborasi, baik dengan organisasi lain, dan hal yang terdekat dan paling membantu adalah orang tua. Baik orang tua yang berkebutuhan khusus, ataupun orang tua dengan siswa yang normal. Selanjutnya, ada penggunaan teknologi yang mendukung inklusi. Nah, ini berkaitan dengan infrastruktur yang aku sebutin tadi, yaitu teknologi asistif. Apa sih teknologi asistif? Yaitu teknologi yang membantu orang berkebutuhan khusus, seperti jalan yang kuning-kuning itu, lalu ada tempat pegangan, lalu lantai yang terbuat dari karet, dan sebagainya. Selanjutnya,
ada pengembangan kurikulum inklusif. Hal ini bertujuan agar kurikulum yang disediakan itu fleksibel dan diferensiasi bagi semua siswa. Lalu, materi pelajaran yang mencerminkan keberagaman agar kita semua itu bersatu, kita itu beragam dan kita tidak mudah terpecahkan karena perbedaan. Selanjutnya, ada evaluasi dan pemantauan. Nah, karena program sudah terbentuk, kita harus membentuk evaluasi agar bisa lebih baik untuk kedepannya. Bagaimana sih caranya? Bisa dari umpan balik, kita mencari responden dari siswa, dari orang tua, menanyakan bagaimana sih tentang ini, apakah sudah bisa lancar, dan lainnya. Selanjutnya, ada menciptakan budaya dan penghargaan terhadap perbedaan. Hal ini terlihat sederhana, namun ternyata sangat penting. Karena ketika kita menghargai sesuatu, kita akan berkelanjutan untuk melakukannya. Nah, karena tadi kita sudah membahas berbagai macam tentang pendidikan inklusi, nah, kalian penasaran nggak sih cara atau kunci untuk memulai pendidikan bagi PDBK dalam setting inklusi itu bagaimana sih? Nah, yang pertama yaitu membangun iklim atau atmosfer yang ramah bagi PDBK. Kita harus membangun atmosfer dulu. Kita harus memastikan bahwa semua orang yang ada di sekolah itu adalah tempat yang aman bagi PDBK, agar saat nantinya PDBK bersekolah tidak ada rasa diskriminasi atau perbedaan. Yang kedua, ada memahami peta kebutuhan khusus dengan asesmen, agar kita itu mengerti apa sih yang diperlukan, berapa banyak sih yang tenaga yang diperlukan, dan apa tindakan yang tepat untuk PDBK ini, dan lainnya. Lalu yang ketiga, merancang kurikulum yang fleksibel. Nah, kurikulum kalau bisa kita menyesuaikan dengan kebutuhan siswa. Bukan karena bisa sih, wajib bisa menyesuaikan kebutuhan siswa. Bukan siswa yang menirukan sekolah, tapi sekolah yang menirukan siswa. Lalu, menyiapkan sumber daya. Seperti yang tadi aku bilang, guru sekarang semakin terbatas. Maka kita harus menyiapkan tenaga pendidikan yang benar-benar berkompeten dalam menghadapi berbagai siswa, khususnya PDBK. Lalu, membagi tugas dan peran tenaga pendidikan. Ini berkaitan dengan nomor 4 tadi, yaitu membagi tugas dan peran masing-masing agar tidak ada yang berat. Lalu, ada monitoring dan evaluasi. Setiap kegiatan, setiap pengajaran yang ada dalam sekolah tersebut harus melaksanakan monitoring atau pengawasan agar semuanya itu terjalan sesuai dengan standar yang ada. Lalu diadakannya evaluasi agar setiap tahun ada perbaikan dan membuat nyaman bagi semua siswa, khususnya PDBK. Nah, jadi teman-teman, apakah kalian sudah paham tentang apa itu inklusi dan penerapannya dalam pendidikan? Di video ini, kesimpulan yang bisa kita ambil adalah sikap inklusi merupakan sikap menerima semua perbedaan yang ada, apapun itu. Pendidikan inklusi berarti menerima semua siswa dan memberikan pelayanan pendidikan sesuai dengan kebutuhan siswa. Kita harus menerapkan sikap inklusi pada kehidupan sehari-hari, agar teman-teman kita yang berkebutuhan khusus juga bisa dapat dihargai. Teman-teman, orang berkebutuhan khusus itu tidak perlu dikasihani. Mereka itu hanya ingin agar kita tuh menganggap bahwa mereka itu sama dengan kita. Mereka itu tidak ingin merasa dibedakan atau dikasihani. Itu paling tidak suka. Jadi teman-teman, jika kalian menemukan orang berkebutuhan khusus atau teman kalian berkebutuhan khusus, aku mohon tidak usah dikasihani. Mereka hanya ingin dianggap sama dengan kita,
Perlakukanlah mereka dengan sama dengan kita. Anggaplah mereka sebagai teman yang sama. Kalian tidak perlulah membantu, sok-sokan membantu, atau membantu itu boleh, tapi kalian tidak perlu mengasihani mereka gitu. Semoga paham ya. Nah, akhirnya sampai pada ujung video ini, aku mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang mau mendengarkan sampai detik ini, dan aku meminta maaf jika ada salah kata atau salah ucapan yang aku katakan. Semoga bisa dimaafkan. Aku Antonius Satrio Bawono, atau kalian bisa memanggilku Tio, dari Universitas Ananda Dharma, izin pamit undur diri.